Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menggunakan gadget atau gawai atau handphone dengan varian-varian sosial media dan seterusnya, idealnya dapat digunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan hal-hal yang berguna, baik untuk diri, keluarga, masyarakat, agama, tradisi budaya, bangsa dan negara. Namun dalam kenyataan, karya ilmiah pun bisa menjadi satu dengan yang lainnya, saling menista di antara pengguna sosial media. Lagi-lagi, seluruh pengguna seolah begitu sangat piawai dan mumpuni terhadap persoalan atau lebih tepatnya informasi yang disuguhkan, meski informasi itu bukan bidangnya. Satu contoh, ada seorang yang merasa dirinya mampu, nahwu, sorof, balaghah, mantik, dan seterusnya, mengkritisi karya ulama ahli tafsir. Karena ulama ahli tafsir itu berasal dari pendidikan tinggi hingga mencapai gelar doktor dan jabatan akademik profesor, dikuliti habis-habisan. Jadi dikatakan bahwa meskipun setebal itu, ada 15 jilid gitu ya, tafsirnya itu bukan tafsir. Apa itu tafsir? Kok jadi menurut pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Ini kritik beliau. Kemudian yang lagi marah ada juga karya ilmiah yang terlanjur dikenalkan di sosial media. Semua orang mengkritisi. Jadi mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang tidak berpendidikan tinggi mengkritisi, bahkan membuat blog-blog. Tak jarang juga orang-orang sepuh terlibat, blog ini, blog itu, dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebut nama blog itu adalah orang yang menulis karya ilmiah itu. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi karya-karya ilmiah, baik yang berbasis agama, ad-dinul Islam, ataupun yang berbasis agama namun dianalisis dengan cara-cara ilmiah. Mari kita lihat klausul utama kita, dasar utama kita ada di dalam surah ke-6 ayat 32. Yang intinya, dunia ini
disajikan oleh Allah adalah panggung sandiwara. Hanya sendaguro kami pinjam ya, dari lirik lagu yang dilantunkan dengan bagus oleh Iya atau Ahmad Albar, dunia panggung sandiwara. Ya, ceritanya mudah berubah. Kemudian kita mencoba mengkait kelindankan dengan akar permasalahan setiap anak manusia, khususnya berkaitan dengan pergantian generasi. Dalam surah ke-19 ayat 59, di mana Allah menginformasikan setelah generasi teladan termulia Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara kualitas keimanan maupun kuantitas keimanan itu semakin turun, bahkan dalam pemahaman ibadah, ilmu dan seterusnya. Kecuali nafas-nafas duniawi itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, antum a'malu bi umuri dunyakum. Jadi kalian itu lebih paham tentang urusan-urusan dunia dibanding dengan aku. Meskipun asbabul wurudnya itu tentang perkawinan bunga korma, namun esensinya adalah esensi yang bisa ditarik secara umum. Karena itu ketika kita belajar logika atau filsafat logika, ada deduksi, ada induksi. Kedua-duanya logis secara intelektual. Dan bagaimana ketika kita menghadapi karya ilmiah yang sudah terlanjur ditebar di sosial media dan media massa, sikap ilmiah, ya, sikap intelektual tidak harus orang berpendidikan tinggi yang memilikinya, tetapi sikap intelektual, sikap profesional, sikap kesalehan diri itu dimiliki oleh siapapun, tidak harus apalagi wajib ya memiliki gelar akademik. Tidak. Karena belajar dari orang tua-tua kita, para sesepuh, ketika bukan wilayah kewenangan ataupun wilayah kemampuannya, maka para sesepuh itu tidak akan ikut melibatkan diri di dalam tema yang sedang disajikan. Jadi kalau kita bukan ahli tentang At-Tibum Nabawi, ya jangan mudah tangan kita itu men-share, ya, membagikan ke sana kemari. Karena itu sangat berbahaya sekali. Sekedar contoh, betapa bagusnya kita mengkonsumsi seikat daun, ini kok jadi lupa, daun seledri gitu ya. Daun seledri yang sebagai penguat rasa di dalam masakan ibu-ibu gitu ya, atau chef gitu. Seledri itu bagus untuk menurunkan, salah satunya untuk menurunkan hipertensi. Kemudian untuk membersihkan ginjal. Tetapi jika kita tidak paham, bukan ahli At-Tibum Nabawi atau kedokteran Nabi, asal di-share kemudian
saudara kita yang mempraktekkan terkena hipotensi, darah rendah. Maka ketika dikonsumsi ya, tanpa pengetahuan atau ilmu pengetahuan, justru akan merendahkan tensinya. Ini sekedar satu contoh. Demikian juga jika kita bukan ahli, apalagi tidak pernah menulis karya ilmiah, baik itu berupa tugas akhir dengan berbagai sebutan, skripsi, tesis, disertasi, atau bahkan pidato pengukuhan guru besar. Jika kita tidak pernah menulis atau memahami metodologi penelitian dan etika menulis karya ilmiah, maka sebaiknya kita tidak melibatkan diri di dalam pembicaraan yang levelnya seperti itu. Bukan tidak boleh, tetapi ketika kita tidak punya pengalaman di situ, tidak punya pengalaman menulis, tidak pernah terlibat menulis, apalagi tidak pernah membimbing, maka keterlibatan kita itu justru akan, mohon maaf, menistakan sikap perilaku kita. Jadi kalau kita tidak pernah menulis tesis, tidak pernah menulis disertasi, tidak pernah menulis skripsi, ya sebaiknya tidak terlibat di dalam pembicaraan yang berkaitan dengan dialog ataupun debat ya. Karena jika kita melibatkan diri di situ, kita tidak ada ilmu tentangnya. Secara sederhana, karya ilmiah itu betapapun ahli yang menulis, ya, betapapun piawai yang menulis, betapapun banyaknya hafalan, teori-teori, ayat-ayat Al-Quran, bahkan seluruh Al-Quran hafal, puluhan ribu hadis hafal. Di dalam etika ilmiah, di perguruan tinggi, bahkan ketika kita menjadi penulis lepas di jurnal-jurnal ilmiah atau di blogspot atau blogger, ya, itu niscaya menyisakan, apalagi jika itu dianggap temuan baru, inovasi, niscaya menyisakan satu ruang di mana orang lain berhak untuk mengkritisi. Berarti juga bisa menyebutkan jika merupakan karya ilmiah berdasar penelitian, maka inilah penelitian kami. Salah satu contoh, mohon maaf ya, kami menulis tentang partisipasi pembangunan masyarakat desa dengan judul Musyawarah dan Pembangunan Desa. Dan di sini kami membatasi pada perilaku partisipasi. Berarti di luar perilaku partisipasi itu bukan wilayah yang sedang kami teliti. Sehingga satu contoh, budaya masyarakat dalam berpartisipasi itu tidak masuk di dalam kajian kami. Jadi jika harus disebut berarti itu ada kelemahan. Kelemahannya kami hanya menulis model partisipasi tetapi tidak menuliskan budaya partisipasi. Dan kami juga tidak menuliskan tentang pengaruh agama pada partisipasi, pengaruh pendidikan pada partisipasi, dan seterusnya. Tidak demikian. Jadi karya ilmiah tidak boleh kita mengatakan bahwa apapun dan siapapun yang mengoreksi karya saya ini, maka tetap saya tolak. Jika mengatakan begitu, itu bukan karya ilmiah, tapi karya yang emosional. Jadi setebal apapun karya kita, senantiasa ada ruang
bagi orang lain untuk mengkritisi. Dan ketika dikritik, itu bukan berarti yang mengkritik itu blok yang tidak setuju dan blok yang setuju, tidak demikian. Ya. Dan karya ilmiah itu tidak perlu ya seperti anak kecil bolo-boloan, tidak begitu. Tapi karya ilmiah itu bisa saja didukung oleh hasil penelitian saudara kita yang lain, bisa dilemahkan. Melemahkan itu tidak berarti menistakan, tetapi mengetahui kelemahannya, kemudian yang melemahkan itu punya teori yang berbeda atau melengkapi. Ya. Jadi dengan cara seperti itu, maka kasanah dinamika perbendaharaan ilmu pengetahuan itu makin lama akan semakin menarik, semakin mempesona. Jadi bukan memperuncing itu supaya terjadi pertentangan, tidak demikian. Ya. Dan tidak perlu pribadi-pribadi itu tersinggung dengan hasil penelitian. Jika memang harus atau wajib tersinggung, maka lakukanlah penelitian yang sepadan, walaupun tidak sama namanya. Contoh skripsi, tidak harus sama nanti hasilnya itu. Kalau mengkritik harus membuat skripsi, apalagi sudah tidak kuliah gitu ya, atau sudah lepas dari strata 1 gitu ya. Demikian juga kalau ada tesis gitu ya, kemudian disampaikan, dipublikasikan. Jika ingin menolak, maka tolaklah dengan mengirim ke jurnal gitu ya, di jurnal-jurnal yang diakui di dunia keilmuan. Nah, orang lain supaya membaca argumentasi kita, dan sekaligus juga tetap harus berdasarkan pada data. Dasar-dasar normatif itu tidak bisa diadu. Ya, karena dasar normatif itu lazimnya kalau dari religi, ya, dari agama itu bersifat keimanan. Karena bersifat keimanan, maka keimanan yang bersifat Islami ya tidak bisa dipertentangkan dengan yang Nasrani, dengan yang Buddhis, ya, dengan yang Konghucu, tidak demikian. Jadi kita harus membuat kacamata itu yang sepadan, yang selaras. Jadi marilah kita yang sudah terbiasa di dunia riset, dunia analisis itu tidak mengeruhkan suasana, tetapi kita membuat sejuk suasana itu ya. Jadi kalau saya bicara begini tidak berarti yang paling ahli, tidak demikian. Saya yakin bahwasanya di antara yang kami sampaikan tadi itu pasti ada kelemahannya. Ya. Ketika Anda mengkritik kelemahannya dengan cara bijaksana dan beretika, maka itu sungguh hal yang sangat istimewa untuk memperbaiki pembicaraan kami ke depannya, atau serial-serial hikmatologi yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi apa yang kita sampaikan, meskipun itu berupa tuntunan, ini di dalam klasifikasi kami, tuntunan bisa tetap menjadi tuntunan. Karena apa? Karena didukung oleh pendapat-pendapat ahli, baik ulama, pendeta, romo, dan seterusnya, sampai dengan teoritisi atau ilmuwan, cendekiawan. Ya, ada data dianalisis, kemudian Anda didukung oleh analisis-analisis yang terdahulu, atau Anda berada di antara penganalisis tersebut. Namun tetap tuntunan bisa menjadi tuntunan. Kemudian yang kedua, itu bisa tuntunan menjadi tontonan. Karena apa? Karena mestinya sajian adalah sajian tuntunan, berdasar tuntunan, berdasar syariat, berdasar ayat-ayat kitab suci, agama apapun, dan kepercayaan apapun yang diyakini. Kemudian dipertontonkan dengan debat. Satu dengan yang lainnya saling ingin mengalahkan.
Jadi tuntunan menjadi tontonan. Begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tuntunan itu bisa menjadi tukaran. Ya. Jadi tuntunan mestinya baik karena disampaikan dengan cara yang emosional. Apalagi sambil menunjuk-nunjuk, memaki-maki begitu. Maka itu akan menjadi satu yang tidak disukai oleh orang-orang yang normal, yaitu tukaran. Ini adalah varian-varian ketika kita berada di sosial media, di tengah masyarakat dan yang lainnya. Kemudian boleh jadi memang pekerjaannya itu mempertontonkan keahlian, jadi tontonan. Ya. Tontonan yang ideal itu bisa menjadi tuntunan. Contoh yang kami kenal dengan baik, orangnya sangat luar biasa, santun. Ya, pertama kali kami ketemu, kemudian beliau kita ajak ngobrol, padahal waktu itu kami masih usia 23 tahun. Ya. Ketika kami mahasiswa Universitas Merdeka Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian beliau yang kami hormati, guru kami, yaitu Ki Anom Suroto. Di dalam seluruh pentas-pentas wayangnya, menjadikan tontonan itu menjadi tuntunan. Ini tidak berarti yang lainnya tidak ya. Termasuk Ki Entus ya. Banyak. Termasuk Abah Kirun dan teman kami seangkatan di Universitas Merdeka, yaitu Bapak Dr. Haji Sunaryo MSI, Dr. Andes MSI ya. Mantan Ketua Golongan Karya Jawa Timur, mantan Sekda Provinsi Jawa Timur. Setiap pentasnya, sekali lagi tontonannya, itu senantiasa mengajari pada tuntunan. Meskipun di sela-sela itu, apalagi jika dipentaskan Punokawan ataupun Limbo, pasti ada gurauan. Tetapi gurauan itu bagi yang kami sebut Ki Anom Suroto maupun Ki Sunaryo, itu tontonannya bisa menjadi tuntunan. Tetapi juga ada tontonan tetap tontonan. Ya, saya tidak menyebutkan ya. Banyak sekali. Ya. Jadi lawak yang hanya sekedar untuk diketawakan, ditertawakan. Mengundang tertawa sangat senang. Ya itu sekedar tontonan untuk tontonan. Dan tidak jarang yang keenam itu adalah tontonan bisa menjadi tukaran. Ya. Mengapa bisa menjadi tukaran atau permusuhan? Karena tontonan itu mengundang birahi emosional untuk berbaku hantam. Jadi tontonan yang mencibir, menghina kepribadian seseorang, mencibir, menghina suku tertentu, mencibir, menghina agama kepercayaan tertentu, ras tertentu, tidak jarang. Bahkan di tengah pertunjukan tontonan itu terjadi perkelahian. Dan yang ketujuh adalah varian tuntunan sekaligus tontonan yang tetap menjadi tuntunan. Ini adalah varian yang ketujuh. Ya. Jadi berawal dari tuntunan karena apa? Dari segi agama, dari segi kepercayaan, dari segi tradisi, dari segi budaya, dari segi etika. Itu dipertimbangkan konsepnya ketika akan tampil untuk mempertontonkan.
Mempertontonkan itu boleh jadi lewat tausiah, ceramah, ya, dialog, stand up komedi dan seterusnya. Ya. Tetapi tetap ada koridornya. Jadi etika dan seterusnya tadi betul-betul diukemi, dipegang. Akhirnya apa? Berdasar pada tuntunan, menyajikan tontonan, dan sampai dengan purna agenda atau sandiwara itu tetap, meskipun kita mementaskan sandiwara dunia panggung sandiwara, tetap panggungnya adalah panggung tuntunan. Dan ini sekali lagi yang syarat dengan klasifikasi yang ketujuh itu adalah yang paling klasik, wayang kulit. Sangat klasik. Karena itulah generasi-generasi kini yang mewarisi pedalangan dengan pakem yang sudah muktabar begitu ya, yang sudah umum, jumhur dalang sudah mengakui, sungguh patut kita apresiasi yang tinggi. Semoga dunia panggung sandiwara kita adalah pemeran-pemeran sekaligus penikmat-penikmat panggung yang bisa menjadikan tuntunan tersaji dalam bentuk tontonan yang wajar sehingga tetap menjadi tuntunan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan, dan ruang kekeliruan atau kesalahan selalu ada. Karena itu sungguh kami menanti uluran pikir kolbu yang bijaksana untuk memperbaiki serial hikmatologi yang lainnya. Terima kasih dukungan Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan